Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, bertemu kembali dengan saya, Dr. Yan. Hari ini dan mungkin beberapa hari ke depan, kelihatannya kita akan banyak berdiskusi, sharing terkait berbagai pertanyaan dari viewer. Karena saya sendiri ketika ada pertanyaan tentunya merasa senang karena apa yang kita sharingkan moga-moga membawa manfaat, dan dari diskusi tentunya pemahamannya insya Allah menjadi lebih baik. Ibu MK Miahan menanyakan, Assalamualaikum dokter, saya ada mioma uteri intramural 39 dan 4,1 cm. Itu bagaimana dokter, apakah mengganggu usus juga ya dok? Mohon infonya. Kemudian ada pertanyaan yang mirip dari Ibu Lia Sahara 2222. Menanyakan, dok, aku ada miom 8 cm letaknya di bawah dari rahim. Dan kalau dioperasi ada kemungkinan, kata dokter, ususnya nanti dikeluarkan. Maksudnya nanti buang air besarnya lewat perut. Aku takut, dok. Adakah makanan buat mengecilkan miom, apakah ada makanan untuk mengecilkan miom? Mari kita bahas satu persatu. Sahabat sekalian, mioma uteri adalah hal yang berbeda dengan adenomiosis. Silahkan melihat tayangan video sebelumnya. Kenapa ini saya tekankan di depan? Karena mioma uteri itu jarang menyebabkan perlekatan. Ini poin penting, mari kita pahami bersama. Kenapa? Karena yang mungkin mengganggu usus, menyebabkan perlekatan, membuat buang air besarnya tidak lancar, kemudian BAB nyeri dan sebagainya, itu adalah adenomiosis. Sehingga ketika seorang wanita menderita mioma uteri, sangat jarang menyebabkan perlekatan. Dan juga ketika melakukan operasi mioma uteri, sangat jarang dan hampir tidak diperlukan kolostomi atau memotong usus, kemudian buang air besarnya dialirkan lewat dinding perut. Itu disebut kolostomi. Nah, itu hal pertama yang akan kita bahas. Kenapa berbeda? Karena yang menyebabkan perlekatan itu memang karakter dari adenomiosis. Mioma uteri entah kecil, entah besar, itu jarang melekat. Sedangkan adenomiosis walaupun kecil, apalagi besar, sering menyebabkan perlekatan. Karena memang pada adenomiosis itu polanya adanya jaringan endometrium. Jaringan endometrium, jaringan lapisan dalam rahim yang tumbuh di luar rahim. Dan inilah yang memicu perlekatan. Perlekatan rahim dengan indung telur, perlekatan rahim dengan saluran telur atau tuba fallopi, termasuk perlekatan rahim dengan organ-organ di luar reproduksi, misalnya usus, kandung kencing, dinding perut dan sebagainya. Sehingga pada beberapa kasus tertentu yang berat memang kadang-kadang mengganggu saluran cerna yang adenomiosis, bukan yang miom. Dan memang pada adenomiosis tertentu dengan perlekatan yang luas, kalau operasi dilakukan dengan tidak hati-hati atau seperti apa, ada risiko cedera di usus, sehingga ada kemungkinan terpaksa dilakukan kolostomi. Nanti saya tunjukkan sebagai gambaran apa kolostomi. Kemudian ada detail khusus di dalam pertanyaan Ibu Mia adalah
miom itu intramural. Apa yang disebut intramural? Yaitu miom yang letaknya di dalam otot rahim. Nanti saya tunjukkan gambar, walaupun sudah ada tayangan sebelumnya, bahwa miom itu ada yang subserus di permukaan rahim, ada yang intramural di dalam otot rahim menyusup di situ, dan juga ada yang submukosum di dalam rongga rahim. Kadang-kadang sempat menonjol ke rongga rahim. Nah, ini walaupun submukosum, intramural maupun subserosa, kesemuanya jarang menyebabkan pelekatan. Beberapa pasien kebetulan yang kita rawat, bahkan miomnya itu seperti orang hamil 7 bulan 8 bulan. Itu pun bisa kita lakukan miomektomi. Miomektomi itu artinya hanya mengambil miomnya, rahimnya direparasi lagi, direpair lagi, namanya dihisteroterapi, sehingga seseorang itu masih mungkin mempunyai anak. Dan operasi miom secara umumnya lebih mudah dibanding operasi adenomiosis. Mungkin ada sesi tertentu akan saya jelaskan kenapa terdapat perbedaan kesulitan antara operasi mioma uteri dengan operasi adenomiosis. Nah, dari Ibu Lia Zahra tadi, mungkin wajar kalau takut, karena siapapun pasti akan sangat tidak nyaman bahwa kalau buang air besarnya lewat dinding perut. Tapi kalau memang itu betul miom, kemungkinan itu sangat kecil. Dan mungkin dokternya memang harus menyampaikan berbagai peluang, berbagai risiko ketika melakukan operasi. Salah satu risikonya adalah cedera di usus sehingga kolostomi. Tapi kalau itu memang benar miom, kemungkinan itu adalah sangat kecil. Artinya bisa dilakukan pengangkatan miomnya saja tanpa cedera di ususnya, sehingga tindakannya hanya di rahimnya atau di uterusnya. Kemudian yang terakhir adalah apakah ada makanan untuk mengecilkan miom? Jawabannya secara umum tidak ada. Jadi memang saya harus menyampaikan demikian karena kenyataannya demikian. Kenapa? Karena mioma uteri ini yang pertama, pertumbuhannya tidak tergantung dengan hormonal, tergantung tapi tidak kuat ketergantungannya. Beda dengan adenomiosis. Kalau adenomiosis itu tumbuhnya, mengecilnya atau membesarnya sangat tergantung dengan hormon, terutama hormon estrogen, karena reseptornya banyak pada adenomiosis. Sedangkan pada miom itu reseptornya tidak terlalu tinggi, sehingga apakah dia remisi, apakah progresi dan sebagainya tidak tergantung dari hormon estrogen, dan juga tidak tergantung dari makanan seseorang. Kemudian yang lain lagi adalah bahwa pada seseorang yang menderita tumor, apapun tumor tersebut, termasuk miom atau adenomiosis adalah tumor yang jinak, maka sebenarnya yang paling berperan adalah unsur genetiknya. Jadi pada seseorang itu di dalam sistem kerja selnya ada beberapa gen yang sudah mutasi tidak bisa mendeteksi adanya pertumbuhan sel yang berlebihan, tidak bisa menyetop lagi tumor yang tumbuh dan sebagainya. Nah, ini kenapa saya sampaikan bahwa tidak ada kontribusi yang bermakna makanan apakah mengecilkan atau mungkin berisiko justru mempercepat tumbuhnya suatu miom. Jadi demikian sahabat, hari ini kita membahas dua pertanyaan yang mirip sehingga saya gabungkan. Moga-moga hal ini bisa memberikan pemahaman dan memberikan manfaat. Demikian, take care, stay healthy, see you tomorrow. Mari dukung channel ini dengan memberikan like, share, comment, and subscribe.